Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Triana Utari, BP 171081-3018. Yang saya hormati Bapak Dr. Randos Wahyu, Promono MSI, dan Bapak Ibu penguji. Di sini saya ingin menyampaikan proposal penelitian yang berjudul Fenomena Kehidupan Malam Remaja di Kota Padang. Remaja merupakan masa di mana mereka pada periode usia labil secara psikologis serta dipengaruhi perkembangan biologis masa-masa puber. Masa remaja merupakan suatu fase yang ditandai dengan pertumbuhan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial yang berlangsung pada setiap individu remaja. Masa remaja juga merupakan saat terjadinya proses pencarian jati diri, dan bisa saja dalam proses tersebut remaja melalui jalan yang benar atau jalan yang salah, karena pubertas adalah suatu periode kedewasaan kerangka tubuh dan seksual yang tumbuhnya dengan cepat, terutama terjadi pada saat awal-awal masa remaja. Umumnya pada masa pubertas, remaja mulai tak mau dikekang atau dibatasi oleh aturan, serta timbul keinginan untuk mulai berekspresi pada kehidupan remaja. Remaja adalah bahasa Latin berarti adolescere, yaitu tumbuh ke arah kematangan. Kematangan yang dimaksud bukanlah hanya secara fisik, melainkan juga secara sosial, psikososial. Pada masa remaja ini tumbuhnya sikap perilaku ingin tahu, ingin merasakan, dan ingin mencoba. Rasa ingin tahu ini dapat diartikan sebagai proses pencarian jati diri. Namun pada proses pencarian jati diri ini tidak selalu berjalan dengan baik, karena ternyata banyak faktor yang menghambatnya. Meskipun kebanyakan remaja mengalami transisi dari masa remaja ke masa dewasa yang lebih positif, banyak juga remaja yang tidak memperoleh cukup kesempatan dan dukungan untuk menjadi orang dewasa kompeten. Dalam berbagai hal, remaja selalu dihadapkan dengan berbagai permasalahannya. Dengan gaya hidup yang kompleks, hal tersebutlah yang dapat mempengaruhi perilaku setiap remaja. Perilaku ini biasanya merupakan hasil proses belajar yang terjadi karena potensi peniruan dalam diri remaja sangat besar. Maka dari itulah mereka akan gampang meniru seseorang yang dianggap memiliki satu frekuensi dengannya, tidak peduli hal yang ditiru adalah hal positif atau hal negatif. Karena remaja dengan kondisi emosi yang belum stabil ini menganggap seseorang yang memiliki suatu frekuensi tidak akan menyebabkan konflik. Seperti kita ketahui bahwa remaja pada dasarnya masih memiliki pola pikir yang labil dan suka ikut-ikutan akan hal yang kekinian, tanpa dapat melihat apa dampak yang dapat ditimbulkan atau apa efek buruk apa yang terjadi jika hal ini tidak dapat disikapi dengan baik. Salah satu bentuk dari perilaku menyimpang remaja adalah munculnya kebiasaan nongkrong dan hangout bareng pada malam hari. Kehidupan malam ini sebuah fenomena yang menciptakan budaya konsumtif dan hedonis. Fenomena ini tidaklah dianggap terlalu aneh karena sudah menjadi bagian budaya hasil dari duplikasi budaya barat yang masuk ke budaya lokal, tetapi sangat menarik untuk menjadi perhatian agar mengetahui lebih dalam bagaimana kehidupan dunia malam yang dilakukan oleh remaja tersebut. Kebanyakan remaja memilih tempat klub karena menginginkan kesenangan yang berbeda dari biasanya. Di antara kafe, karaoke, dan klub ini memberikan sarana hiburan berbeda. Hal ini menjadi kebiasaan dalam pergaulan dan gaya hidup remaja, yang merupakan ciri dari sebuah dunia modern, atau lebih tepatnya modernitas. Sebuah hasil riset sindikasi terhadap hampir 700 anak muda dengan rentang usia 15-28 tahun pada bulan Februari hingga Maret 2015 yang dilakukan di berbagai kota besar di Indonesia atas kerjasama Mark Plus Insight dengan komunitas Markites mengenai kebiasaan nongkrong pada waktu malam hari. Berdasarkan riset tersebut, diketahui bahwa kebiasaan nongkrong sudah menjadi gaya hidup anak muda masa sekarang. Kebiasaan tersebut dilakukan pada waktu sore hingga malam hari karena bertepatan dengan jam pulang sekolah, jam pulang les atau kuliah ataupun kerja. Selanjutnya, hasil riset menunjukkan bahwa kebiasaan nongkrong bagi anak muda merupakan bentuk kedekatan afeksi dengan peer group. Bagi remaja, kebiasaan berkumpul dan melakukan aktivitas pergaulan hingga malam hari sudah menjadi usaha untuk mengikuti perkembangan tren masa kini. Sikap mengikuti tren ini merupakan cara bagi mereka memperoleh pengakuan sosial atas dirinya sebagai individu yang gaul. Bila pada masa lampau, kegiatan nongkrong pada waktu malam hari cenderung berkonotasi negatif karena lekat dengan stigma para pengangguran, preman, dan orang-orang yang tidak bekerja. Maka pada masa sekarang, kebiasaan nongkrong hingga malam sudah menjadi gaya hidup berbagai kalangan, termasuk remaja. Adanya bermacam pilihan yang ditawarkan tempat-tempat nongkrong menjadikan para remaja memiliki beragam pilihan sehingga menjadi gaya hidup yang lebih cair
dan ketergantungan pada kegiatan ini pun cukup tinggi. Para remaja memilih bergaul pada waktu malam hari secara tidak sengaja juga turut berdampak pada perubahan gaya hidup, pola konsumsi, dan bentuk interaksi sosialnya. Di sisi lain, juga terdapat asumsi bahwa para remaja yang terlibat dalam gaya pergaulan dunia malam berasal dari kalangan menengah ke atas. Mayoritas anak-anak muda yang terjerumus dalam pergaulan kehidupan malam memiliki status sosial dan ekonomi yang baik. Bila dilihat dari gaya pergaulan di tempat-tempat hiburan malam, kebutuhan-kebutuhan seperti membayar uang masuk, memesan makanan dan minuman, fashion dan kostum tentu akan memakan finansial yang tidak sedikit jumlahnya. Namun bukan berarti para remaja yang berasal dari kalangan menengah ke bawah tidak bisa ikut menikmati kebiasaan nongkrong dan hangout pada malam hari. Terdapat juga berbagai variasi dan pergaulan kehidupan malam para remaja tersebut karena pergaulan di malam hari tidak hanya semata-mata berkumpul di tempat-tempat mahal yang membutuhkan banyak biaya dan penuh hiburan. Sebagian remaja malah menghabiskan waktu dengan berkumpul bersama di pinggir-pinggir jalan sambil bersantai dan saling bercanda. Warung-warung rokok dan kedai-kedai kaki lima menjadi pilihan tempat bergaul bagi para remaja lainnya di malam hari. Saat ini Kota Padang sebagai ibu kota provinsi Sumatera Barat dapat digolongkan sebagai kota besar di mana diindikasikan secara umum telah memiliki derajat kompleksitas atau bisa disebut dengan menjadi kegiatan ekonomi perdagangan dengan mal-mal dan heterogenitas berkaitan dengan fungsi kebudayaan, aktivitas sistem keagamaan, aktivitas politik, dan diferensiasi penduduk atas daerah asal. Status Kota Padang tersebut di atas memungkinkan munculnya gejala-gejala penyimpangan perilaku khususnya pada kalangan remaja, di mana dalam interaksi maupun dalam pergaulan mereka memiliki pandangan bahwa hidup itu harus bergaul. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di berbagai tempat di Kota Padang, terlihat bahwa sudah menjadi hal yang biasa apabila melihat pemandangan para remaja melakukan aktivitas pergaulan mereka seperti saling berkumpul hingga malam hari, bahkan dini hari. Beberapa tempat yang menjadi titik berkumpul favorit para remaja di Kota Padang pada malam hari ialah di sekitaran kawasan Gor Haji Agus Salim, sepanjang Jalan Samudra atau bisa disebut dengan Taplau, sekitaran Tugu Gempa di kawasan Taman Melati. Pada titik-titik tersebut, hampir setiap malam dipenuhi oleh remaja yang menghabiskan waktu dengan bercengkrama bersama. Pada jenis ini, para remaja melakukan aktivitas pergaulan malam mereka dengan memilih tempat-tempat bertipe emperan di pinggir-pinggir jalan. Selanjutnya, sebagian remaja juga memilih spot pergaulan mereka pada tempat-tempat berjenis kafe, coffee shop, dan resto. Pada jenis ini berada cukup tersebar di Kota Padang karena memang keberadaan kafe dan coffee shop dan resto sangat menjamur dan berada hampir di setiap sudut di Kota Padang. Para remaja yang memiliki kebiasaan pergaulan pada tipe ini menghabiskan waktu duduk bersantai sambil menikmati hidangan di meja mereka masing-masing, sambil sesekali berselfie ria dengan smartphone mereka. Di sisi lain, ada juga kalangan remaja yang melakukan aktivitas pergaulan mereka dengan memilih tempat-tempat hiburan malam, seperti pub, klub, dan tempat-tempat karaoke. Pada tipe ini, para remaja yang sering terlihat melakukan kegiatan yang cenderung lebih bebas dan tipe-tipe lainnya. Tidak jarang mereka berkumpul bersama dengan menikmati minuman keras, merokok, dan saling berpelukan. Dari hasil pengamatan peneliti, tidak jarang perbuatan-perbuatan tidak senonoh yang mereka lakukan berlanjut hingga keluar dari tempat-tempat hiburan malam tersebut. Berdasarkan pengamatan di atas, berbagai bentuk aktivitas pergaulan yang dilakukan oleh para remaja di Kota Padang terjadi hingga larut malam, bahkan pada jam-jam menjelang pagi hari. Semua aktivitas tersebut dapat dengan bebas mereka lakukan karena masyarakat Kota Padang sendiri terlihat sudah menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Pada akhirnya, kontrol sosial pada masyarakat mengalami penurunan dan sifat toleran dan permisif menjadi menguat. Seseorang remaja berada pada periode perkembangan biologis dan psikologis. Masa remaja juga berada pada transisi dari anak-anak menuju dewasa, sehingga masa remaja kerap dipandang sebagai masa-masa yang indah, penuh dengan kesenangan dan pergaulan. Pada saat-saat ini pula para remaja cenderung untuk mengundurkan ikatan kelompok,
primernya seperti institusi keluarga dan lebih dekat dengan kelompok pergaulan. Bersama kelompok pergaulannya, para remaja lebih sering melakukan interaksi sebagai bentuk komunikasi sosial kepada pihak luar sekaligus pencarian identitas diri. Akan tetapi, melakukan aktivitas pergaulannya tidak jarang para remaja larut sehingga sering menghabiskan waktu berkumpul bersama selama berjam-jam. Kebiasaan tersebut kemudian berbentuk pada aktivitas pergaulan yang dilakukan pada malam hari. Para remaja nongkrong bersama di berbagai tempat dan tipe di Kota Padang. Hal ini kemudian menjadi sesuatu fenomena di mana mereka terlihat hangout bersama, mulai dari kawasan di pinggir-pinggir jalan, di berbagai kafe, bahkan di tempat-tempat hiburan malam. Tidak jarang pergaulan mereka pada malam hari tersebut berlangsung hingga larut malam dan dini hari. Dari penjelasan di atas dapat ditarik rumusan masalah, yaitu bagaimana keberadaan fenomena kehidupan malam remaja di Kota Padang. Berdasarkan latar belakang dari rumusan masalah yang telah saya jelaskan tadi, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama, tujuan umum untuk mengetahui bagaimana keberadaan fenomena kehidupan malam remaja di Kota Padang. Selanjutnya, tujuan khusus yang pertama itu untuk mengidentifikasi tempat-tempat nongkrong yang digunakan remaja pada kehidupan malam di Kota Padang. Yang kedua, untuk mendeskripsikan bentuk kegiatan para remaja yang terlibat pada kehidupan malam di Kota Padang. Dan yang ketiga, untuk mengetahui motif para remaja yang terlibat pada kehidupan malam di Kota Padang. Manfaat penelitian, yang pertama di aspek akademik, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau referensi terhadap perkembangan pengetahuan mengenai permasalahan munculnya fenomena kehidupan malam remaja di Kota Padang. Memberikan khasanah wawasan bagi masyarakat pada umumnya, bagi remaja pada khususnya, agar lebih bersikap bijaksana dalam menanggapi fenomena kegiatan malam di kalangan remaja. Dan yang kedua, aspek praktik, yaitu memberikan gambaran mengenai kehidupan remaja dan dunia malam, menjadi acuan bagi keluarga dan lingkungan sekitar agar dapat memberikan pengawasan dan dukungan positif bagi remaja. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama itu konsep remaja dan perkembangannya. Kehidupan sosial merupakan bagian terpenting dalam perkembangan remaja. Meskipun secara badan remaja sudah sempurna, namun dalam proses perkembangan sosial, remaja zaman sekarang kuranglah sempurna. Remaja merupakan pelaku utama dari perilaku seks bebas, karena dilihat dari segi usia remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Keremajaan merupakan gejala sosial yang bersifat sementara, di mana remaja masih mencari identitasnya. Batasan usia remaja menurut WHO, Badan PBB untuk Kesehatan Dunia, adalah 12-24 tahun. Jika pada usia remaja seseorang sudah menikah, maka ia tergolong dalam dewasa atau bukan lagi remaja. Sebaliknya, jika usia sudah bukan lagi remaja, tetapi masih tergantung pada orang tua, maka dimasukkan ke dalam kelompok remaja. Usia 12 tahun adalah usia di mana pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak. Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang tua, belum mempunyai hak-hak penuh sebagai orang dewasa, dan belum bisa menghasilkan pendapatan sendiri. Sedangkan status pernikahan merupakan hal yang menentukan kedewasaan seorang remaja. Dalam kehidupan remaja mengalami beberapa perkembangan yang meliputi perkembangan kepribadian, perkembangan identitas, perkembangan sosial, perkembangan emosi, perkembangan kognitif, perkembangan moral, dan perkembangan seksual. Pada perkembangan seksualitas, ada beberapa ciri penting yang umumnya terjadi pada remaja, yaitu pertama, remaja mempelajari perilaku orang dewasa sesuai dengan jenis kelaminnya untuk menarik lawan jenisnya. Yang kedua, minat terhadap lawan jenis. Jadi makin kuat disertai keinginan kuat untuk memperoleh dukungan dari lawan jenisnya. Yang ketiga, minat terhadap kehidupan seksual, ingin tahu tentang perilaku seksual dan bagaimana melakukannya. Dan yang keempat, remaja mulai mencari-cari tentang kehidupan seksual orang dewasa, bahkan juga muncul rasa ingin tahu dan keinginan bereksplorasi untuk melakukannya. Dan yang kelima, minat dan keintiman secara fisik. Dengan adanya dorongan seksual terhadap lawan jenis, perilaku remaja mulai diarahkan menarik lawan jenisnya. Masa remaja juga merupakan periode penuh dengan gejolak emosi, serta ketidakseimbangan dalam storm dan stres dalam usaha mencapai jati diri. Periode ini juga merupakan masa-masa kritis di mana anak berkembang menjadi dewasa yang ditandai dengan pertumbuhan hormon, fisik, psikologi, dan sosial mereka. Perubahan tersebut tidak jarang dapat menimbulkan konflik antara remaja dengan dirinya
dan remaja dengan lingkungan sosialnya. Jika konflik tersebut tidak terpecahkan, maka dapat berefek negatif pada perkembangan remaja, seperti gangguan mental. Yang kedua, remaja dan kehidupan malam. Dunia malam adalah aktivitas yang ada saat malam tiba. Hiburan malam, tempat hiburan, dan para penikmatnya adalah satu paket pengisi dunia malam. Malam hari adalah milik mereka, khususnya anak muda yang mencari kesenangan duniawi. Waktunya untuk bersantai dan menikmati hidup. Gebyar kehidupan malam di kafe, diskotik, klub, karaoke, dan tempat-tempat hiburan lain memang telah menjadi semacam menu sajian hiburan di kota-kota besar. Sebuah hiburan di tempat-tempat tersebut beragam menu disajikan. Periode remaja merupakan masa transisi di mana timbulnya rasa ingin tahu, interaksi yang intim dalam lingkungan pergaulan, dan pencarian jati diri. Pada masa-masa inilah para remaja gampang terpengaruh oleh berbagai budaya luar yang disajikan oleh berbagai media. Oleh karena itu, timbul perubahan gaya pergaulan yang kemudian menyebabkan terjadinya pergeseran dari pola lama menuju pola yang baru. Pergeseran tersebut kemudian memicu pertentangan antara nilai dan norma yang berlaku, sehingga nilai-nilai asli masyarakat tergusur. Di sisi lain, masa remaja kerap dianggap sebagai periode sekali seumur hidup, yang mesti dilewati dengan gaya hidup hura-hura dan hedonistik. Aktivitas nongkrong pada malam hari merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok remaja. Kegiatan tersebut dilakukan minimal 1 kali, bahkan lebih dalam 1 minggu. Aktivitas tersebut merupakan bentuk interaksi sosial dalam kelompok remaja yang memiliki simbol dan makna yang terkandung di dalamnya. Kehidupan malam merupakan berbagai jenis kegiatan dan aktivitas pada malam hari seperti clubbing atau nongkrong di kafe maupun di pinggiran kota. Aktivitas kehidupan malam ini menjadi salah satu lifestyle masyarakat modern yang diadopsi dari kultur negara barat. Kehidupan malam beserta gaya hidupnya memanglah sangat menarik. Bagi para remaja, aktivitas kehidupan malam biasanya menjadi gaya hidup yang terjadi berulang-ulang. Kegiatan pergaulan di malam hari tidak berupa tempat makan saja, tapi juga menjadi sarana bertukar pikiran bagi para pelajar dan mahasiswa. Mereka memilih waktu berkumpul di sore hari atau malam hari karena perbedaan waktu dengan jam sekolah dan jam kuliah. Pada umumnya pun, kegiatan di malam hari dilakukan pada tempat-tempat yang buka 24 jam dan menyediakan makanan dan minuman pada saat begadang. Terus berkembangnya berbagai tempat hiburan malam yang menjadi magnet kehidupan malam seperti kafe, diskotik, dan tempat nongkrong lainnya menandakan adanya pergeseran kebutuhan hiburan masyarakat pada malam hari, sehingga sarana hiburan malam terus tumbuh dan berkembang. Dari tinjauan pustaka, permasalahan ini dapat dibahas melalui teori fenomenologi yang dipelopori oleh Alfred Stoch, yang memfokuskan pada motif seseorang dalam melakukan sesuatu. Motif merupakan suatu keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan dalam mewujudkan tujuan-tujuan tertentu dalam diri individu. Teori fenomenologi melihat bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan bila manusia memberikan arti dan makna tertentu terhadap tindakannya itu, dan manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti. Such juga mengatakan untuk memperjelas dan memeriksa makna dari tindakan manusia, kita tidak memulai dari memahami makna dari suatu tindakan saja, tetapi yang harus kita lakukan adalah menemukan apa yang mau dicapai oleh tindakan tersebut. Alfred Such juga membuat suatu perbedaan terhadap motif-motif dari sebuah tindakan agar kita bisa memahami sebuah tindakan, yaitu yang pertama, because motif sebab, yaitu suatu tindakan yang diarahkan pada pengalaman masa lalu seseorang. Motif seseorang individu dalam melakukan sesuatu didasarkan pada pengalaman-pengalaman yang ada pada dirinya. Yang kedua, in order to motif akibat, yaitu suatu tindakan atau motivasi yang tumbuh dan timbul karena melihat adanya nilai-nilai tertentu terhadap tindakan seseorang untuk jangkauan masa yang akan datang. Menurut Scott, bahwa tindakan manusia itu didasari oleh situasi sosial di mana individu itu berada di dalamnya. Teori fenomenologi juga menjelaskan gejala sosial dengan cara memahami tingkah laku manusia menurut kerangka acuan dari sang pelaku itu sendiri. Bagi mereka, realitas yang terpenting adalah bagaimana manusia melukiskan atau menghayati dunianya. Dengan mengungkapkan apa yang ada di balik pikiran manusia tersebut, maka kita dapat memahami tingkah lakunya.
Penelitian mengenai remaja dan kehidupan malam telah banyak dilakukan. Antara lain pertama, penelitian Dimianti 2009 dengan judul Komunitas Kafe sebagai Gaya Hidup, studi tentang motif mahasiswa dan konstruksi kuliner di kafe di Yogyakarta. Kedua, penelitian R.A. Yusriana tahun 2013, perilaku sosial remaja dalam memanfaatkan ruang publik perkotaan, studi kasus pemanfaatan taman Kota Benteng Rotterdam Makassar. Dan ketiga, oleh Susilo Agus Dermawan tahun 2017 dengan judul Perilaku Dugem Remaja di Cheers Cafe di Kota Purwokerto. Dan yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah Muhajir tahun 2018 mengenai motivasi remaja mengunjungi klub malam, studi kasus remaja Kelurahan Benteng Kota Palopo. Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisa data berupa kata-kata, lisan maupun tulisan, dan perbuatan-perbuatan manusia, serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantitaskan dalam kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif dipilih dengan tujuan untuk mengupayakan suatu penelitian yang menggambarkan dengan sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dari suatu peristiwa serta sifat-sifat tertentu. Jadi menurut peneliti, metode ini sangat cocok digunakan dalam penelitian ini karena mampu menggambarkan permasalahan secara sistematif mengenai latar belakang para remaja terlibat dalam pergaulan kehidupan malam di Kota Padang. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka tipe penelitian yang dipakai adalah deskriptif, di mana tipe ini berisi gambaran tentang latar pengamatan, orang, tindakan, atau pembicaraan. Tipe peneliti deskriptif berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan secara terperinci mengenai masalah yang diteliti, yaitu tentang latar belakang para remaja terlibat dalam pergaulan kehidupan malam di Kota Padang. Dalam melakukan penelitian dengan menggunakan tipe penelitian ini, semua peristiwa di lapangan dilihat dan didengar secara langsung oleh peneliti, kemudian mencatat selengkap dan subjektif mungkin peristiwa dan pengalaman yang didengar dan dilihat oleh peneliti. Adapun kriteria informan adalah yang pertama, remaja yang berusia 12-24 tahun, dan yang kedua, memiliki kebiasaan menghabiskan waktu di berbagai tempat pada waktu malam hari. Penelitian ini menggunakan prinsip kejenuhan data, di mana proses pengumpulan data sudah tidak ditemukan lagi variasi informasi, maka peneliti perlu mencari informasi baru. Proses pengumpulan data dianggap sudah selesai. Dengan demikian, penelitian ini tidak mempersoalkan jumlah sampel. Data yang diambil. Dalam penelitian ini, data yang diambil adalah yang berhubungan dengan topik penelitian, yaitu latar belakang para remaja terlibat dalam pergaulan kehidupan malam di Kota Padang. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari orang yang menjadi informan peneliti. Data primer juga didapatkan dari hasil observasi dan wawancara mendalam mengenai topik penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan-bahan tertulis, literatur, hasil penelitian, koran, majalah, artikel, website, atau studi dokumentasi yang diperoleh dari instansi terkait yang dijadikan data pendukung dalam penelitian yang dilakukan. Pengumpulan data yang digunakan adalah yang pertama, observasi. Observasi merupakan pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung tentang objek yang akan diteliti. Menurut Nasution, dalam bukunya Sugiono, menyatakan observasi adalah dasar dari semua bidang ilmu. Pengetahuan melalui observasi dapat dilihat dan diamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang luas tentang permasalahan yang akan diteliti. Pengamatan di sini bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang sedang terjadi atau yang sedang dilakukan, merasa perlu untuk melihat sendiri, mendengarkan sendiri, atau merasakan sendiri. Yang kedua, wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak. Wawancara dalam yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara itu dilakukan dengan maksud mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, perasaan, motivasi, tuntunan kepedulian, dan lain-lain. Wawancara dapat dilakukan dengan cara pertemuan langsung dengan informan untuk mengumpulkan informasi dan data dari hasil percakapan dengan informan tersebut. Dalam penelitian ini, yang menjadi unit analisis adalah individu, yaitu para remaja yang memiliki kebiasaan nongkrong di berbagai tempat pada waktu malam di Kota Padang. Nah, yang selanjutnya analisis data. Cara analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam mengkaji masalah penelitian ini yaitu analisis data kualitatif, Miles dan Huberman. Analisis data kualitatif ini melalui 3 tahap dalam melakukan analisis, yaitu kodifikasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.
Kodifikasi dalam hal ini peneliti memberikan nama atau peranan terhadap hasil penelitian. Hasil dari tahap ini itu diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian. Setelah mengumpulkan data di lapangan dengan bantuan alat penelitian yaitu catatan lapangan dan hasil rekaman wawancara dengan masyarakat, kemudian peneliti memberikan kategorisasi dan atau pengkodean terhadap data yang telah disusun dan ditulis ulang dengan rapi. Kemudian mereduksi bagian-bagian yang termasuk penting dan kurang penting. Langkah berikutnya, peneliti melakukan penyajian data, yaitu peneliti menyajikan semua temuan penelitian berupa kategori atau mengelompokkan. Penelitian mulai menuliskan laporan penelitian dengan mengelompokkan berdasarkan sub-sub judul yang disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan verifikasi dengan menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan yaitu peneliti menarik ulang selama penelitian, maka dalam penelitian ini analisis data dilakukan mulai dari awal perancangan, penelitian, sampai dengan penarikan kesimpulan. Berakhirnya analisis data ketika penelitian sudah berakhir atau selesai diteliti. Penelitian dilakukan di Kota Padang karena Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang tergolong sebagai salah satu kota besar di Indonesia. Selain itu, berdasarkan hasil observasi di awal, para remaja di Kota Padang telah terbiasa untuk menghabiskan waktu bersama teman sepergaulannya pada malam hari di tempat-tempat mereka biasa nongkrong bareng pada malam hari. Misi operasional konsep yang pertama, fenomena. Fenomena adalah suatu tampilan objek peristiwa dalam persepsi sesuatu yang tampil dalam kesadaran, bisa berupa hasil rekaan atau kenyataan. Remaja definisikan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Batasan usia remaja menurut WHO adalah 12 tahun sampai 24 tahun. Namun jika pada usia remaja seseorang sudah menikah, maka ia tergolong dalam dewasa atau bukan lagi remaja. Sebaliknya, jika usia sudah bukan lagi remaja tetapi masih tergantung pada orang tua atau dikategorikan tidak mandiri, maka dimasukkan ke dalam kelompok remaja. Yang ketiga, kehidupan malam. Kehidupan malam adalah aktivitas nongkrong pada malam hari, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok remaja. Kegiatan tersebut dilakukan minimal 1 kali, bahkan lebih dalam 1 minggu. Aktivitas tersebut merupakan bentuk interaksi sosial dalam kelompok remaja yang memiliki simbol dan makna yang terkandung di dalamnya. Adapun rancangan jadwal penelitian, survei awal dilakukan di bulan Oktober, bimbingan proposal pada bulan November sampai dengan bulan Januari. Seminar proposal bulan Januari. Setelah seminar proposal dilakukan, maka lanjut kepada penelitian lapangan dan analisis data pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Penulisan dan pembimbingan skripsi dilakukan hingga bulan Mei. Dan yang terakhir dari jadwal ini adalah ujian skripsi pada bulan Mei. Jadwal